Cinere, Kota Depok, Jawa Barat, apartemen Ski House BSD Tower Tuton 1 lantai 15 unit D1 15L Jalan Piton, Kelurahan Pegadengan, Kecamatan Pegadengan, Kabupaten Tangerang Selatan. Bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan pertama: 1. Melanggar ketentuan pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, atau kedua, melanggar ketentuan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ketiga, melanggar pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. 1. Memahami pendahuluan. Majelis Hakim yang kami muliakan, jaksa penuntut umum yang kami hormati, dan para pengunjung sidang yang kami hormati. Terlebih dahulu dalam persidangan mulia ini, kami sebagai kuasa hukum terdakwa mengucapkan terima kasih kepada Ketua Majelis Hakim beserta anggota, termasuk juga penitra dalam perkara ini, yang dengan sabar dan telaten memimpin persidangan hingga sampai pada giliran kami sebagai kuasa hukum terdakwa menyampaikan nota pembelaan pledoi ini. Proses sedang berjalan tertib dan tidak ada perbuatan yang saling melecehkan atau yang menghina martabat peradilan. Perjalanan persidangan yang demikian sangat kami rasakan sebagai bagian dari kecintaan semua pihak untuk mengungkap kebenaran material dalam perkara ini yang akan membawa ke gerbang keadilan sejati. Demikian pula kepada jaksa penuntut umum yang dengan semangat dan gesit lancar mengajukan perkara ini serta melakukan penuntutan untuk keadilan, patut kami ucapkan terima kasih, karena hal tersebut pertanda bahwa proses peradilan pun masih ada. Kami yakin bahwa Yang Mulia Majelis Hakim masih sadar dan menyadari akan kewajibannya dan begitu pula terhadap tugas yang dibebankan oleh negara. Mudah-mudahan Yang Mulia Majelis Hakim tidak akan mengecewakan terdakwa dan masyarakat dalam putusannya, sehingga benar-benar dapat dibanggakan dan diagungkan sebagaimana tugas mulianya mewujudkan keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Apapun yang diputuskan oleh Majelis Hakim dalam menjalankan tugasnya adalah menyangkut hari depan dan nasib manusia pada umumnya, dan khususnya nasib terdakwa. Kita harus mendapat bahwa sebelum adanya proses acara pidana, seorang itu harus nyata melakukan perbuatan-perbuatan yang seharusnya. Sebagai konsekuensinya, seseorang itu harus tidak dituntut secara pidana. Demikian pula seseorang yang telah melakukan perbuatan yang melanggar suatu peraturan hukum pidana, sekalipun selama masih dalam proses, yaitu selama terdakwa didakwa melakukan suatu peristiwa pidana, terdakwa berhak dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan bersalah dalam suatu sidang pengadilan dengan menurut aturan-aturan yang berlaku. Hal ini semua ditentukan dalam proses acara pidana bertujuan untuk mencari, mendapatkan kebenaran yang hakiki, karena itu hanya kebenaran yang harus menjadi dasar dari suatu putusan hakim pidana lain daripada itu tidak. Dengan demikian, berangkat dalam proses perkara ini kita sama-sama menyadari dan memahami bahwa kebenaran sejati harus kita cari sehingga kita terhindar dari kesalahan dan kekhilapan. Gua memahami fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum dan para pengunjung sidang yang kami hormati, mengingat bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan telah dicatat dengan lengkap dalam berita acara persidangan oleh panitia, sehingga untuk menghindari penggunaan yang tidak efektif dan efisien, maka sepanjang mengenai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak dipisahkan dari nota pembelaan pledoi ini. Untuk itu hanya akan mengungkap hal-hal yang sangat esensial
substansial dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan pada pokoknya adalah sebagai berikut. A. Transaksi. Saksi Madi Sugita di bawah sumpah menerangkan mendapat informasi yang mencurigai juga paket barang terlarang tanggal 9 Desember 2003. Paket dikirim sore dan resepsionis menerima sekitar 6 WIB. Sekitar pukul 9 WIB terdakwa datang mengambil paket di lobi bertemu resepsionis dan ditangkap serta diinterogasi. Paket dibuka ternyata berisi papir ganja. Dalam penggeledahan satu paket ganja di dalam tas terdakwa dengan berat bruto 132 gram atau netto 0,5 gram. Setelah itu penggeledahan di kamar apartemen terdakwa, saksi menemukan 4 paket sabu. Di atas meja tertulis terdakwa akri untuk dikonsumsi sendiri, sudah dikonsumsi dari awal 5 gram lebih pada tanggal 6 Desember 2023. Bukti cangkang didapat dari akri, diketahui dari akri, dari HP yang disita. Terdakwa akri ditangkap di Ancol pada tanggal 13 Desember 2023. Di hari dan dilakukan penggeledahan di kosan terdakwa akri ditemukan ganja dengan berat bruto 7 gram dan netto 5,40 gram, 5,40 gram. Timbang digital terdakwa dari akri yang menggunakan sendiri. Jika sudah lepas dari hukuman sudah tidak ada pengawasan khusus. Terdakwa Ahmad mengaku ganja terdapat dari Nopan BPO. Dalam penyidikan sabu yang didapat terdakwa Ahmad hanya dikonsumsi sendiri, tidak diperjualbelikan. Terdakwa Ahmad tidak terlibat dalam sindikat narkotika, sindikat narkoba. Saksi satu tidak mengetahui terdakwa Ahmad sudah di asesmen apa belum. Tanggapan terdakwa benar. 2. Saksi Sumarno di bawah sumpah menerangkan terdakwa akri mendapat barang sabu dari abang nama panggilan. Sabu siksa pakai ditaruh di meja digunakan oleh terdakwa Amar dan bersama terdakwa akri untuk dikonsumsi sendiri. Pada waktu penangkapan di tas terdakwa Amar ada ganja dan di kamar ada sabu. Terdakwa Amar tinggal sendiri, sabu sendiri di area meja. Terdakwa Amar yang menyampaikan ada sabu. Barang dan berita yang ada pada terdakwa untuk dikonsumsi sendiri. Papir didapat dengan pembelian di marketplace dan sendiri online. Terdakwa dan akri mempunyai hutang kepada terdakwa Ahmad sebesar Rp 50 juta. Tambahkan tanggapan terdakwa benar. 3. Saksi Handayani di bawah sumpah menerangkan Saksi Dwi Handayani adalah keluarga terdakwa yang tahu bahwa Ahmad Doni sebagai pecandu narkotika sejak tahun ditangkap oleh penyidik polisi. Tidak tahu ditangkap oleh penyidik polisi untuk pertama kali tahun 2017. Saksi sebagai pemerhati masalah narkotika berkepentingan Ahmad Doni sembuh dari sakit kecanduan narkotika melalui keputusan hakim. Terdakwa sangat baik masyarakat dan sempat membantu UMKM